Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail fi kitabihil mubin. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli al-'ata wal minan, wa ashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma manna alaina minan ni'am fala tuhsa wa la tuman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth min adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabah ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wasma'u wa ati'u wa tadabbaru wa'malu qawlahu tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udhu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati, yang diberkahi, dan insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tiada terbilang, dan khususnya nikmat iman dan Islam, serta nikmat berupa taufik, diringankan kita punya hati, diringankan kita punya jasmani, diringankan kita punya langkah kaki untuk menjawab seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang memandangkan dalam Al-Quran panggilan iman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman kepadaku, apabila sudah terdengar an-nida, panggilan suci, panggilan kebaikan, panggilan keberkahan, seruan ilahi untuk melaksanakan salatul Jum'ah, maka fas'au ila dzikrillah, bergegaslah untuk hadir di masjid mendengarkan khutbatul Jum'ah untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Karena ketika kita menjawab panggilan Allah, beriktikaf, duduk bersimpuh di hadapannya di Masjid Al-Makmur ini seraya
memasang telinga hati, seraya memasang mata batin kita mendengarkan sebuah khutbah, kemudian melaksanakan salatul Jumat. Allah beritahukan khairun lakum, itu kebaikan yang disediakan oleh Allah untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar meyakininya. Lalu Allah beritahukan kepada kita sekalian, fa idza qudiyatis shalah, kalau salat Jumat sudah dinaikkan, fantashiru fil ardi, silahkan kalian lanjutkan bertebaran di atas permukaan bumi itu, kata Allah. Wabtaghu min fadlillah, jemputlah bermacam anugerah Allah. Buka kembali lapak toko kita, buka usaha kita, lanjutkan kerja kita, dan jemputlah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah. Namun jangan lupa wadhkurullaha katsira, berbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian selalu menuai kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pesan di atas khutbah kecuali pesan dari khatib untuk dirinya pribadi dan untuk hadirin jamaah sekalian, dan pesan ini bawa senantiasa dalam kehidupan kita, di rumah tangga, tempat bekerja, tempat berdagang. Pesan untuk senantiasa melazimkan ketakwaan jiwa kita, ketakwaan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya dan jauhilah larangannya, karena surga Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di waktu yang singkat ini khatib mengajak jamaah sekalian merenungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran sebagai bekal kehidupan. Karena Al-Quran adalah hudan linnas, Al-Quran panduan hidup dari Allah bagi manusia yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Temanya mengenal potensi dasar setiap insan. Jamaah hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran kata insan, hamzah, nun, sin, alif dan nun, insan terulang sebanyak 63 kali, dan dari sekian banyak ulangan tersebut dalam Al-Quran, kata insan Allah selalu gunakan untuk makna arti yang negatif. Subhanallah, negatif. Kata insan dalam Al-Quran sekian banyak terulang, seluruhnya kalau tidak mayoritas menunjukkan makna yang negatif, tidak ada yang positif. Dan sekian banyak terulang ada karena Allah jelaskan tentang penjelasan potensi dasar penciptaan manusia, materinya dari tanah sebesar. Dan kemudian ada tersebut dalam Al-Quran tentang gambaran asal penciptaan manusia. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Nisa ayat 28, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Allah senantiasa punya keinginan bagi kita, khususnya orang beriman, dengan panduan-panduan aturan-aturan Allah dalam Al-Quran, selalu ingin memberikan hal-hal yang meringankan manusia. Mengapa? Karena manusia diciptakan dalam keadaan sangat lemah. Subhanallah. Juga ada sekian ayat terulang dalam Al-Quran menjelaskan tentang potensi negatif, karakter negatif atau karakter yang buruk bagi manusia. Ada yang Allah jelaskan potensi dasar buruknya, dan Allah berikan solusi menghilangkan atau meminimalkannya. Contohnya Quran Suratul Asr ayat kedua, Allah tegaskan bahwa innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu pasti selalu berada dalam zona kerugian. Allah Akbar.
Manusia itu harus siap menghadapi kerugian. Karena memang Allah beritahukan manusia ini selalu berada dalam kerugian. Allah kecualikan beberapa orang. Satu, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mau beriman kepada Allah. Jamaah masyarakat muslimin, iman bukan hanya percaya. Iman itu hakikatnya adalah al-iz'an, ketundukan yang total, loyalitas yang total hanya kepada yang diimani. Oleh karenanya para ulama beritahukan iman rangkuman dari 3 perkara. Tidak bisa tidak. Hakikat iman itu ikrar dengan lisan. Cukup tidak, harus dibenarkan at-tasdiqu bil janan, dibenarkan dengan hati. Dan yang ketiga, wal amalu bil arkan, dibuktikan pengakuan dan pembenaran pengakuan lisan, pembenaran hati dengan amal perbuatan. Nanti coba buka Quran surah Al-Hujurat. Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Allah berikan gambaran ada orang-orang yang baru masuk Islam tapi udah koar-koar bahwa mereka orang-orang beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Allah beritahukan kisah tentang Arab, orang-orang pegunungan, orang-orang pedalaman yang baru masuk Islam. Mereka sudah berikrar, koar-koar, viralkan Islam mereka dengan mengaku beriman. Qalatil a'rabu amanna. Maka Allah perintahkan Rasulnya, katakan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan, ucapkan, kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk, belum meresap ke dalam Betawi, belum meresap dalam hati. Kapan pengakuan iman diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa in yuti'ullaha wa rasulahu, kalau udah taat ame perintah Quran, taat ame yang disampaikan oleh Rasulullah dari Al-Quran, itu pengakuan iman diterima oleh Allah. Quran surah Ahzab memberitahukan Rasulullah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang namanya mukmin sejati, yang keimanannya udah diaku oleh Allah, siapa mereka? Idza qadallahu wa rasuluhu amra, kalau Allah sudah berikan ketetapan dalam Al-Quran, Rasul udah bacain itu ketetapan, an yakuna lahum khiyaratu min amrihim, kagak ada lagi pilih-pilih, apa lagi cari akal-akalan atau cari alternatif lain selain ketetapan Al-Quran. Itu ciri mukmin sejati. Ada lagi, ada Quran surah Al-Anfal, ada Quran surah Al-Mu'minun yang menggambarkan di antara banyak ciri mukmin sejati. Di antaranya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri mukmin sejati, kalau disebut nama Allah, ada kumandang azan panggilan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati gemeter, hati kuduk merinding, nama Allah disebut, segera menyambut sambutan nama Allah. Ciri mukmin sejati. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi mukmin sejati. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, cara keluar dari zona kerugian yang merupakan potensi dasar setiap insan. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal, melakukan bermacam amalan-amalan yang saleh,
As-salih huwa yalibu bima aradallahu ta'ala. Yang namanya amal soleh itu apa sih? Amalan, perbuatan, ucapan, sikap, tindakan, kerentak hati dan lintasan pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah yang sudah Allah tentukan dan aturkan dalam Al-Quran. Ringkasannya, amal soleh setiap amal yang sejalan dengan panduan Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Kalau orang pengen keluar dari zona kerugian, kata Allah, saling berpesan satu sama lain, sebangsa, seagama, satu suku ataupun lain suku, ketemu saudara, saling pesannya itu, ayo kita laksanakan panduan al-haq. Tawasau bil haq, ikuti kebenaran yang sudah Allah letakkan dalam Al-Quran. Dan terakhir, wa tawasau bis sabr. Satu sama lain kudu saling berpesan, saling sabar dalam keimanan, sabar dalam amal soleh, dan sabar mengikuti kebenaran yang terangkum dalam Al-Quran. Kenapa? Karena semua merupakan ujian. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah berfirman, ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, jangan pernah kira orang yang aku beriman dan uji. Yang namanya kalau milih Islam sebagai agama, Allah yang diimani, Rasul yang diimani, Al-Quran yang diimani, hari akhir yang diimani, maka harus siap diuji. Kenapa? Karena Allah katakan, jangan pernah ngira orang yang aku beriman, lalu setelah dia aku beriman Allah biarkan tanpa ujian. Tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Allah selalu uji orang-orang beriman sebelum kita. Apa tujuannya? Allah pengen pastikan wa liya'lamallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah pengen buktiin mana yang imannya asli, yang jujur, dan mana yang imannya cuma ngaku-ngaku doang. Nah, mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari zona kerugian dengan mengamalkan 4 resep yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Iman, amal saleh, berwasiat mengikuti kebenaran Al-Quran, dan saling berwasiat untuk bersabar dalam iman, amal soleh, dan mengikuti kebenaran. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat buat hati pribadi dan buat jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ayo kita istighfar dan salawat buat Nabi dan keluarga Nabi di antara dua khutbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Fa qala ta'ala ya
الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال مخبرا لنا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخمسة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وعن الحسين وعن أزواج رسول الله أمهات المؤمنين وعن بقية الصحابة أنصارهم والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بالعباد الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد وارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد واذكر بأمة سيدنا محمد واهدي أمة سيدنا محمد ونجي أمة سيدنا محمد بجاه النبي محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسير في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين إنك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بثلاث وينهانا عن ثلاث. Ketahuilah Allah perintahkan kita 3 perkara dan melarang kita 3 perkara. Inna Allah ya'muru bil 'adli. Allah perintahkan kita tegakkan nilai-nilai keadilan Al-Qur'an. Wal ihsan, balas perilaku orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain dan balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan terhadap orang lain. Wa ittaqil qurba, dan tunaikan hak kerabat, teman, tetangga, sekantor, setempat jualan, satu rumah, kampung, jaga hak mereka semua. Wa yanha, dan Allah melarang kita anil fahsya, berbuat kerusakan di alam semesta, wal munkar, dan berbuat kemungkaran, wal bagya, dan Allah melarang kita saling bermusuhan antar sesama manusia. Yaidukum la'allakum tadhakkarun. Allah kasih pesan, ambillah jadi pelajaran. Was'alu min fadli yutikum, minta kepada Allah, Allah akan berikan permintaan kita. Wal dzikrullahi ajallu akbar, dan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran adalah amalan yang terbesar dan besar.